Oke, perkenalkan nama gue Stanley dari 12 IPA 2. Gue sekolah di SMA Santo Kristoforus 2, agama gue Kristen. Halo, nama gue George Anderson Tirta, sekolah dari SMA Santo Kristoforus 2, anak kelas 12 IPA 2, dan agama gue Katolik. Oke, kenalin, gue Hansen. Gue sekarang sekolah di Krista 2, gue kelas 12 IPA, dan agama gue Buddha. Halo, kenalin. Nama saya Andrianto, saya dari kelas 2, kelas IPA 2, dan agama saya Buddha. Oke, gue mau tanya sih kayak pada kayak sebenarnya alasan lu pada milih agama lu masing-masing tuh apa sih? Gue mulai duluan ya. Kalau menurut gue kayak gue masuk Kristen tuh karena ya gue udah coba berbagai agama. Dulu gue kecilnya tuh gue Katolik, gue udah pernah sekolah belajar gue Katolik. Terus gue udah pernah masuk ke Buddha, dan gue ngerasa gue masih belum serap, dan in the end gue coba masuk Kristen, terus gue belajar kayak tentang cinta kasih gitu-gitu baru gue serap. Nah sekarang gue mau balikin ke lu pada, nah mulai dari George, kenapa sih lu milih agama lu Katolik? Kalau menurut gue sih apa ya, gue memilih Katolik karena memang sudah bawaan dari lahir gue lahir sebagai orang Katolik ya, dan gue dibaptis dari kecil. Dan apa ya, dari pengalaman gue 17 tahun gitu ya dibaptis menjadi seorang Katolik itu mempunyai banyak pelajaran juga sih. Kayak gue sebagai Katolik itu mempunyai harus gitu, keputusan dan yang harus dijalankan. Kayak waktu kelas gue 10, umur gue 10 tahun, kelas 4 SD, gue menjalankan yang namanya komuni pertama gue. Terus kelas 8, gue menjalankan Krisma. Nah, gue di sana gitu kayak Katolik ini ya, dari zaman gue kecil, gue pergi namanya ke sekolah minggu gitu. Terus belajar juga saling membantu lah gitu. Nggak menurunkan gengsi dan ego kita masing-masing lah gitu. Terus menurut gue sih, gue tidak menyesal gitu karena agama gue Katolik. Dan gue mau kasih tahu aja gitu ke teman-teman, cintailah agamamu. Udah, sekian dari gue. Dan sekarang Hansen boleh kasih tanggapannya. Kalau gue sebenarnya, gue nggak bisa milih sih, karena gue dari lahir, gue ngikut sama gue kan Buddha kan. Jadi gue tuh mulai Kyara tuh dari kelas 4 SD, sampai kelas 10 lah, sejak pandemi gue belum lagi Kyara. Cuman dulu sebenarnya asik sih Kyara, soalnya gue dapet jajan gitu. Jadi ada motivasi lah buat gue Kyara. Tapi gue percaya sih, agama apapun yang kita pilih, pasti itu bagus sih semua agama ajarannya. Nggak mungkin ada yang ngajarin yang kayak jahat-jahat gitu, nggak mungkin. Wait. Berarti berarti lu milih agama bukan karena kemauan lu sendiri dong? Berarti lu masih belum menentukan agama lu sendiri dong? Sebenarnya belum sih, soalnya kayak gue ngikut sama gue dari dulu, dari masih kecil. Oke. Jadi coba next kanto lah. Kalau gue sih sama kayak Hansen ya, soalnya dari awal kecil gue dididik sebagai yang anak Buddha lah ya, bilangnya ya, anak vihara ya. Jadi kalau gue mau milih pun ya gue harus minta persetujuan bapak gue ya. Tapi kalau dari diri gue sendiri nih, gue udah nentuin mau agama apa. Gue ada 2 pilihan. Kalau nggak Islam, gue mau Kristen, itu aja. Kalau Buddha sih gue agak kurang itu ya pemahamannya ya. Soalnya ya menurut gue kayak kurang aja. Kalau Islam sama Kristen itu baru mungkin. Itu mungkin kalau di masa depan mungkin gue bakal pilih di antara kedua agama itu. Oke, berarti kan kesimpulannya kita tahu kayak semua agama tuh ya oke lah, bagus semua. Kayak walaupun lu pada mungkin ada yang karena masuk agama karena pilihan orang tua, cuman ya mungkin one day later ya kita bakal ada agama masing-masing sesuai kemauan. Terus kayak gue mau tanya sama lu pada, kayak pandangan lu pada tentang rasisme tuh gimana sih? Kayak kan kita kayak di Indonesia tuh agama ada banyak lah, kayak oke, agak sensitif kalau kita ngomongin rasisme. Kita kayak bisa ngeliat kayak yang Islam rasis sama yang Kristen rasis balik ke yang Islam. Kayak betul gimana sih? Kalau menurut gue sendiri tuh kayak rasisme tuh yang salah tuh sebenarnya bukan agamanya sih. Kayak kalau kita ngomongin rasisme tuh yang salah tuh sebenarnya lebih ke arah orangnya. Kayak kenapa sih lu kayak harus ngerasa agama lu paling benar? Ya nggak sih? Atau kayak terserah lu Ini ada sih tanggapan menurut lu gue pada gimana sih? lebih ke pribadinya sih, tergantung orangnya. Kalau Ada menurut orang gue yang emang kayak toleransi tinggi, ada orang yang emang suka rasis.
Kayak gitu sih. Gue banyak orang bilang Islam jahat, Kristen kafir, Islam jahat gitu. Menurut gue nggak harus kayak gitulah gitu loh. Kita juga sebenarnya apa ya, kalau bisa dibilang gitu ya, kita juga nggak usah kayak gitulah. Maksudnya jangan mandang apa ya, kalau misalnya gue nggak seagama sama lu tuh kayak jahat gitu. Lu jangan mandang kayak gitu loh. Nah sebenarnya yang kayak gitu adalah oknum-oknum aja sih kalau menurut gue. Kayak oknum yang benci satu, terus yang oknum juga benci satu. Jadi kayak bertentangan, jadi nggak bakal masuk gitu kalau misalnya bertentangan gitu. Ini menurut gue ya ada oknum yang jahat aja sih di belakang itu. Gitu. Kalau menurut gue sih di Indonesia ini kalau ada masalah rasisme udah bukan oknum lagi ya. Kayak udah malahan hampir seluruh mayoritas Islam di Indonesia itu kayak ya bisa dibilang kayak rasisin minoritasnya. Jadi gue kayaknya agak kurang setuju kalau dibilang oknum ya. Justru yang yang kayak toleransi itu justru malah lebih sedikit dibandingin yang kayak rasismenya. Jadi ya bisa dibilang mayoritas di Indonesia juga agama Islamnya itu menurut saya kurang ya. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Itu dari pendapat saya. Oke. Stanley gimana? Coba. Oke, berarti kan tanggapan lu semua kayak lu ngakuin dong kayak rasisme itu salah kayak kita kita sekelasnya belum tentu kita padahal sekolah di sekolah Katolik kalau kita tahu kayak Christophorus sendiri kan di sekolah Katolik tapi kayak kita bisa aja kayak gue yang agama Kristen gue bisa masuk sana, Andrian Anto yang agamanya Buddha bisa masuk sana, Hansen yang agama Buddha masuk sana, tapi kan kayak kita bisa ngeliat ya toleransi kita di sekolah itu lumayan termasuk tinggi menurut gue kayak kita bisa teman satu sama lain walaupun agama kita beda-beda, tapi kan permasalahan kadang kayak gitu namanya kayak belum tentu di tempat lain tuh bisa gitu kayak di dunia luar kayak lebih kejam gitu. Kayak agama aja kayak permasalahan agama bisa bikin ribut kayak Setuju sih. Gue sih setuju banget. menurut lu pada ada nggak sih cara biar kita nggak usah ada pertentangan sesama agama kayak selain pelajaran agama gitu kayak apa ya? Menurut gue ya, kalau misalnya gue sih melihat apa ya, biar nggak ada rasisme gitu ya. Kayak kita tuh sejak dini gitu udah harus ditanamkan masing-masing menghargai satu sama lain gitu. Kayak contohnya kita di sekolah gitu. Kita ambil contoh aja ya. Maksudnya kita di sekolah kan, kita di kelas kita kan juga ada yang agama Muslim, Buddha, Kristen gitu. Ambillah contoh di sekolah. Contohnya pas pelajaran olahraga. Pas pelajaran olahraga, kita satu tim gitu. Satu tim, 5 orang sama 5 orang. 5 orang ini kan nggak, maksud gue, nggak Katolik, nggak Kristen, nggak Buddha, nggak Konghucu gitu kan. Pasti beda-beda gitu. Dan lu nggak mungkin dong, lu passing yang Katolik aja. Kan nggak mungkin dong. Pasti lu passing ke agama yang berbeda-beda gitu. Nah, sebenarnya main bola adalah menurut gua adalah toleransi yang ditanamkan di sekolah tuh bagus banget saat kita bersama-sama gitu. Kalau menurut gua untuk mengatasi rasisme ya kita harus diam karena kita tahu lah diam itu adalah emas. Jadi misalnya nih ada dua agama Kristen sama Islam, mereka kayak beradu argumen. Kalau mereka berdua, kalau dari kedua belah pihak saling membalas perkataannya, misalnya, itu, woi Kristen begitu, pasti nggak bakal ada ujungnya. ya. Nggak bakal ada ujungnya. Salah satu pihak pasti harus diam. Ya kita harus saling menghargai intinya. Kalau menurut gue rasisme gitu nggak bisa dicegah sih ya. Mungkin kalau kita ngurangin bisa ya dengan orang tua sih yang berperan penting ya. Kayak dari kecil emang lu udah harus diajarin sih kayak rasis itu tuh nggak boleh. Kayak lu ngebenci orang tuh nggak, ya seharusnya nggak boleh lah kalau kayak benci berlebihan, apalagi sampai rasis kayak gitu. Kayak dicegah menurut gue nggak bisa, cuman kalau ngurangin mungkin bisa menurut gue. Karena walaupun lu mau mencegah kayak apapun, pasti di luar sana bakal banyak banget yang rasis menurut gue. Sebenarnya di Karena sekolah itu dari pribadian masing-masing kan. sebenarnya Cuman di kalau sekolah di sekolah kita udah tinggi banget sih jauh dari toleransi. kata rasis sih sebenarnya. Sebenarnya sekolah kita jauh dari kata rasis gitu.
beberapa teman-teman kita yang masih belum bisa menghargai teman-teman yang lain gitu. Kalau menurut gue ya. Cuman kayak kalau kita ngomongin soal agama, kalau gue balikin pandangan gue, kalau gue bilang gue ateis, gue nggak punya agama, menurut tuh gimana? Kan kayak sebenarnya kalau menurut gue ya, sebenarnya agama tuh isu sensitif lah. Jadi kayak sometimes gue mikir kayak agama terhubungan lu personal aja sama Tuhan, bukan urusan orang lain gitu. Jadi kayak kadang kalau orang nanya agama gue apa, gue lebih milih untuk nggak nyebut. Kalau menurut lu ateis salah nggak gitu aja? Sebenarnya itu pilihan masing-masing ya. Kalau misalnya lu nggak ada agama juga itu kan urusan lu kan. Maksudnya nggak salah juga, lu nggak punya agama nggak salah juga. Cuman mungkin kalau misalnya sebagian orang mikirnya bakal mendingan lu tuh punya agama gitu. Jadi seakan-akan lu berdoa sama satu Tuhan gitu. Jadi kayak Anto aja sebenarnya kan kalau kita lihat ya sebenarnya dia ateis dong. Dia nggak punya agama kalau kita ngomong jujur. Kita ngomong jujur lah, dia nggak punya agama. Dia mau pindah. Mungkin Dia Anto masih bilang adalah Buddha KTP. Ya, bisa dibilang Anto Buddha KTP. Kalau gue tanya, Sen, agama lu di KTP apa? Buddha. Nah, agama gue di KTP tulisnya juga Katolik, tapi gue nggak mau Katolik. Itu karena kakak aja. Berarti kan kalau kita bisa bilang, Anto ateis. Itu juga pilih agama karena kemauan lu sendiri. Tapi ateis Bukan menurut karena gua kemauan lu gitu. Tapi ateis menurut gua nggak kenapa-napa sih, asalkan Emang nggak selama salah. lu berbuat baik, ya it's okay. Kan ateis Emang nggak Ya, pernah. ada itu kan banyak. kepercayaan kita masing-masing kan. Kalau misalkan Ya, orang nggak percaya sama Tuhan, ya kita nggak bisa maksain juga kan. Enggak, Itu kayak Tapi pilihan ateis ada pribadi masing-masing sih. kan ada misalnya ateis yang tapi kalau misalnya lu diam dulu, Jor. Coba. Anto mau ngomong, Anto mau ngomong. lu mau apa tuh? kan ada ateis yang percaya sama Tuhan kan, dia kayak cuma gimmicknya doang ateis, tapi sebenarnya hubungan dia sama Tuhan itu ada. Dia kayak nggak mau nunjukin ke dunia bahwa dia itu Enggak, bukan gitu. Sebenarnya mungkin maksud lu kayak dia percaya Tuhan itu ada. Ya Cuma dia nggak lu mau ceritakan agama diri lu apapun. sendiri kan, Tok. Ateis tuh memang percaya adanya Tuhan, cuma dia nggak memiliki agama toh. Dia tahu Tuhan itu ada, cuman tidak mau memakai agamanya lah gitu loh. Dia tahu Tuhan tuh ada, cuman dia nggak pakai agama apapun gitu. kayak Coki kan contohnya, Coki Pardede. Bener kan? Nah, itu sih boleh juga. Kalau kita sebenarnya kalau lu tahu kan dia sebenarnya Kristen, toh dia Kristen, cuman kayak tapi kan dia nggak religius lah, cuman dia nggak jahat, cuman ya udahlah dia salah juga. Ya, Cuman kayak kalau menurut lu nih, kayak misalnya lu makan babi, tapi depan lu Islam, menurut lu itu sopan nggak sih gitu ya? kalau begitu mah udah jadi Menurut gua selama lu misal di tempat umum, yang masalah dong. Kan tempat umum kan kita nggak bakal tahu dia Islam atau enggak. Bener banget. Apalagi kalau Kecuali misalnya lu- di food court ya. Apalagi kayak di Bentar, food court Jors. mall gitu kan. Kecuali misalkan lu ke masjid, tapi misalkan lu ke depan masjid, terus lu makan babi atau lu minum alkohol, itu salah banget menurut gua. yang makan Itu nggak sopan. Itu nggak Kalau misalnya tempat umum ya nggak masalah. Misalnya kayak food court, kita kan nggak tahu kan memang tempat makan orang nggak. agama apa. Kalau di food court tuh kita nggak tahu depan lu Muslim, depan kita Katolik tuh sebelah lu Kristen gitu kan. Kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau di food court sih memang nggak ada salahnya karena memang tempat makan gitu, ya kan? bener sih. Lagian juga Apa kan kalau misalnya kita makan babi di WC kan nggak mungkin. Tapi lu pada ada nggak sih yang pernah coba kayak ikutin budaya agama lain, kayak misalnya lu coba puasa, lu coba jadi VG yang kayak budaya Buddha, ada nggak yang dari lu pada pernah coba? Kalau gue pernah coba ya, puasa gue pernah coba, VG gue pernah coba. Lu pada ada nggak? Kalau Jujur gua nggak pernah ngikutin sih ya kalau budaya maksudnya budaya agama lain. sebenarnya apa ya? Ini kalau gua Katolik gitu di masa-masa waktu itu gue pernah udah mau masa Jumat Agung lah, maksudnya kayak udah masa Jumat Agung gitu, gue disuruh pantang dan berpuasa 40 hari gitu. Jadi setiap hari Jumat mengikuti kayak budayanya Buddha gitu, vegan gue jadi vegan setiap hari Jumat. Tapi kan yang gue tahu kayak George ini emang termasuk yang paling religius lah di antara kita. Dia bisa paling rajin sendiri. Kalau lu pada kenal dia 3 tahun dia bisa paling rajin berdoa. di jalannya dia bisa doa. Kalau dibanding yang lain kan ya udah agama lu status aja udah sebenarnya.
Kenapa ya? Bener sih. Memang gue apa ya, kayak gue kalau misalnya gitu tuh kayak memang sudah apa ya, kalau udah jamnya gitu, kayak misalnya gue malaikat Tuhan jam 6, jam 12 gitu. Ya gue memang sudah panggilan disuruh doa gitu. Lu di Tapi lo ada alasan sendiri gak sih, George? Kenapa lu kayak, lu tuh disiplin banget loh. Maksudnya kayak lu tiap jam 6 atau jam 12, pas lu ada doa gitu kan. lu takut Iya. Sedangkan orang lain belum tentu ngelakuin hal yang sama. Tapi kalau menurut gue lu disiplin sih. Itu kenapa sih? Kalau Alasan menurut bisa disiplin kayak gitu? ini boleh cerita tentang masa lalu nggak sih? boleh Boleh sih. Boleh nggak sih? Ya, terserah Boleh, kalau lu boleh. emang ngerasa itu buat cerita. Maksud gue apa ya? Gue waktu itu apa ya? Dapat tamparan lah. Gue dapet tamparan dari Tuhan yang gila banget gitu. Kayak tentang apa sih? Lu tau lah tentang adik gue kan. Lu tau kan? oh iya Ya gue dapet tamparan keras banget waktu itu. Gue nggak gereja. Gue nggak serajin itu sebelum Januari ya, Januari 2021. Gue tuh nggak kayak yang lu lihat lah, kayak di jalan gue doa, di tempat makan gue doa gitu. Enggak. Gue benar-benar lupa gitu. Tapi akhirnya Desember itu gue ditampar gitu. Ya udahlah, gue sudah balik lah gitu. Ya udahlah, gue udah kembali lah ke jalannya gitu. Jadi gue takut gitu. Gue nggak mau kayak gitu lah. Gue nggak mau kena lagi. Gue nggak mau kena tamparan lagi. Jadi gue ikut aja lah. Gue ikut jalan. Udah. Itu doang sih sebenarnya alasannya. Jadi kan berarti emang dasarnya pada mindset itu lu dari awal emang udah rajin, George, bukan kayak gua atau Hansen atau yang ke tempat ibadah masing-masing itu jarang. Kalau lu tanya Anto, coba lu sebulan ada nggak ke Piara sekali ya gitu? lebih ke setahun sekali ya. Kalau kita unjur, gua iya kan kita semua juga jarang ke Piara atau ke gereja atau tempat ibadah masing-masing. Cuma lu doang George yang kayak menjalani event dari rumah kayak masanya corona awal bisa online. Coba lu suruh Anto misal ikut via kebaktian online, mana mau. Jujur gue pernah sih awal-awal. Cuman gue kayak merasa capek gitu. Gue nggak bisa sedisiplin George sih. Ya kan, pada dasar Kayak berarti emang kebaktian beberapa jam, capek. Gue mau nanya nih sebagai orang yang jarang beribadah, lu setelah kayak sering beribadah gitu, lu ngerasain nggak perubahan dalam diri lu? Kenapa tuh? Boleh diulangin nggak pertanyaannya? Gue sebagai orang yang jarang beribadah ini ya, Oke. lu kan orangnya sering beribadah kan, lu ngerasain Iya. nggak kayak ada perubahan positif di dalam diri lu? Kalau perubahan positif ya, ya pasti ada lah. Cuman apa ya, nggak terlalu signifikan juga sih. Kan maksud gue ya doa. Ya mungkin gue apa ya, positifnya ya gue makin inget aja gitu. Maksudnya inget aja gitu. Gue harus doa gitu. Jadi positifnya ya gue selalu inget doa aja sih sebenarnya toh. Dan gue udah nggak tapi aneh-aneh. udah sih toh. Emang lu emang nggak ada jalannya toh. Lu belum menemukan sih sumpah. Karena lu emang males. Kalau lu pasti lebih milih main Valorant toh daripada lu ikutin lu sembahyang. Kalau gue mau jujur udah pasti. Dan gue juga gitu sih. Cuman ya udah mungkin Malam berdoa tunggu. tidur loh. Itu mah karena lu takut tidur sendiri. Tapi menurut gue kayak selama lu berbuat baik sama orang lain gak masalah sih. Iya gak sih? Iya, cuman kan Menurut ya gue sekarang bukan. yang sebenarnya masalah tuh ya bukan masalah lu berbuat baik atau enggak, cuman kan isu sekarang kayak masalah itu di rasisme itu. Kayak kita tuh jujur kayak menurut gue tuh rada telat sih kita belajar keberagaman, kita kelas 12 baru belajar. Kenapa kita nggak dari SD aja gitu belajar? Kan lebih better I think. Kayak Nah nih, kalau ya menurut nggak gue sih? memang salah banget ya kita belajarnya dari kelas apa ya, kelas sekarang gitu. Kalau dari SD gitu ya, gue mikir kalau misalnya diajarin SD juga kita udah bisa mikir. Tapi sedangkan guru-guru SD kita gitu kan, maksudnya gue beda sekolah, gue sama Hansen kan di sekolah dulu kan memang guru SD-nya apa ya, ngajarin juga cuma dari buku, nggak pernah ngajarin keberagaman, dia cuma ngajarin agama gue, 12 murid Yesus segala macem, itu doang, nggak pernah ngajarin kayak mendalam kayak gitu tuh nggak pernah gitu ya kan, bener gak sih? Iya Ya, sih. ya. Coba Gue juga kalau SD. dari SD lu udah diajarin tentang kayak keberagaman, rasisme mungkin sekarang kayak jarang gitu kalau yang rasis ya. Iya Karena kayak dari kecil soalnya nggak diajarin. ya gue SD juga
belajar apa sih? Paling kayak belajar nyanyi lagu rohani, belajar tentang 12 cerita Yesus, mujizat Yesus. Ya udah ya umum aja. Lu kayak sebenarnya jatuhnya kayak lu belajar sejarah, bukan lu belajar agama. Lu jadi belajar kayak sejarah, tapi sejarah yang lu nggak tahu sebenarnya nyata atau enggak, tapi beda gitu. Bukannya lu diajarin keberagaman atau praktek kayak gimana, mungkin itu yang salah sih menurut gue ya. Tapi kalau balik lagi sih orang kayak kalau ikutin gereja mungkin atau ikutin gereja atau ikut tempat ibadah mungkin hasilnya lebih bagus sih daripada kayak lu cuman dengerin guru gitu. Cuman kan nggak semua orang serajin itu ya. Kalau sekolah kan kesannya lu wajib gitu, mau nggak mau lu dengerin tuh lu denger guru lu ngomong. Tapi kan kalau di gereja kan gitu kayak nggak wajib gitu, nggak misal lu nggak masuk itu kan nggak mungkin lu ada rapot ibadah lu kayak ibadah lu cek semua kan agak bego kalau begitu tuh. Masalahnya kan ya berarti yang salah balik lagi sih ke orang kalau menurut gue. Apalagi kayak kadang lu kalau baca berita kayak ada aja kayak misalnya pendeta melakukan begini kayak kegiatan kriminal kan sebenarnya bego juga gitu lu sebagai role model. Tapi kenapa lu melakukan itu gitu? Benar. Kayak masalah uskup di mana gitu di Kupang, setahu gue lupa di pernah terjalit kasus apa gitu, kasus pokoknya dia ada masalah lah. Yang Iya pendeta kayak kalau gue bukan menganggap Katolik paling bagus, Kristen paling bagus atau Buddha paling bagus atau apapun, sebenarnya semua agama ya balik lagi ke orang. Kayak kalau lu ngeliat Islam kayak kasus Habib Rizik kan juga aneh banget, lu Habib tapi lu ngomong kasar, lu Habib atau apa gitu. Masa lu mau jutaan orang yang ngikutin lu ngomong kasar? Jadi kita bisa lihat kan dari Habib, dia kan udah diajarin agamanya keras kan, tapi dia bisa kita lihat kan percuma juga kalau diajarinnya keberagamannya banyak gitu, tapi dari diri sendirinya masih kurang. Ya klarifikasi. Tapi ya jangan juga sih sebenarnya kayak lu tau kenapa lu mau pindah agama, jadi kan sebenarnya aneh banget tanpa lu mencoba. Karena ya gue pengen lihat kalau dengan gue pindah agama itu, gue bisa nggak sih ngerubah diri gue ke arah yang lebih baik lagi. Bisa. Berarti lu saat ini lu nggak percaya dong sama agama lu sendiri? Gue tanya ke lu toh, gue tanya nih ke lu. Emang lu merasa kalau misalnya lu di Buddha nih, di Buddha, lu emang nggak baik, lu nggak positif. Gue lihat tuh selama ini positif vibes banget gitu, kayak senyum terus, ketawa-ketawa, kayak bikin kita semua ketawa. Itu kan positif. Di depan dok. Dan jalannya baik. George, lu kan belum pernah lihat gue di belakang kan? Itu Anta mencoba menjadi badut seperti kalau gitu ya. Kalau gue lihat dia mencoba menghibur. Stop sih toh. Salah. Gue tadi nge-lag, sorry ya. Kita lanjutin lagi podcast. Oke. Tadi sorry. Berarti tadi ada gangguan yang kayak berarti kan Anto selama ini mencoba menjadi badut aja gitu, mencoba menghibur. Itu ya udah sih sebenarnya konteksnya kan dia humoris aja. Cuman kalau kita ngomongin Anto jahat kan juga enggak juga. Cuman ya mungkin sifat jelek dia mesum aja lah. Oi. Iya. Itu bukan itu sih. Karena agak konyol aja ada. Nafsu, iri hati. Nah, konyol gitu. Kayak apa ya? Tiba-tiba kayak gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngatain gua Mansun. Boba lu. Gitu kan. Lah, tapi ya udah lu saling ngatain juga sebenarnya asal konteksnya lu sama-sama gak ada sensitif ya aman kayak gue ngatain Hansen bulldog aja dia nggak marah. Gue nggak menganggap itu hinaan sih. Karena itu emang konteksnya bercandaan kan kayak emang bertujuan buat menghina. Dia kan kayak tujuannya gitu gak sih? Kayak Indian agama pun lu bisa tetap temenan satu sama lain, sesama lu asik satu sama lain ya lu bakal tetap temenan lah. Kan intinya kayak kita berempat nih beda agama semua tapi tetap bisa temenan walaupun agama kita apapun itu ya udah balik lagi ke orang kayak si Hansen ini dikatain nggak baper gitu, Anto dikatain kayak tupai dia nggak baper, George dikatain kayak boba dia nggak baper kan, yang penting sebenarnya sama-sama santai gitu. Iya sebenarnya ya udahlah, sebenarnya apa ya pendewasaan aja sih kayak gitu nggak usah dimasukin ke hati sih. Guys, BTW kan kesimpulan time-nya guys. Apa? 9 menit lagi end.
Oke. Kan kesimpulannya tuh jadi sebenarnya tuh kita ya udah kita bisa temenan satu sama lain tanpa mandang agama. Kayak apalagi sebenarnya kita ya suku kita beda, agama kita beda, yang penting sama-sama manusia. Apa salahnya sih lu temenan? Just being human being gitu. Lu sama-sama manusia, kenapa lu nggak bertemenan gitu? Mau agama itu nyata atau enggak, yang sebenarnya kita nggak tahu agama itu nyata atau enggak, ya kita tetap temenan aja sebenarnya gitu. Kalau kita ngomong jujur ya, semua orang punya hidup masing-masing lah. Terus kayak menurut gua agama ya hubungan lu sama Tuhan tuh personal, pribadi. Jangan lu bawa apa-apa sama agama. Lu boleh beragama senormalnya secukupnya, jangan lu jadi fanatik dan jadi bego. Intinya sih gitu sih sebenarnya yang pengen gue sampaikan. Atau lu pada ada yang pengen tambahin lagi kesimpulan? Dapat gue udah sama sih. Intinya lu kayak beragama boleh lah, cuman lu jangan kayak mesti kayak orang ngikutin agama lu kayak seolah-olah agama orang lain gak bener, cuman agama lu paling bener. Dan kayak fanatik itu lah. Intinya gitu sih menurut gue. Kayak contohnya ya, kayak misalnya kayak temen lu pindah agama, lu nggak usah senang sih kalau menurut gue, biasa aja, karena semua agama sama aja gitu. Jangan terlalu jangan terlalu seneng gitu loh, maksudnya udah biasa aja gitu loh. Ya kalau misalnya dia masuk agama lu, jangan seakan-akan lu kayak wah agama gue bagus, nggak usah gitu, biasa aja. Coba lu toh. Dari menurut gue sendiri nih ya, yang penting satu, jangan fanatik, jangan sampai lupa dunia. Kita kan juga belum tahu Tuhan itu ada apa enggak. Jadi ya wajarnya aja lah ya, jangan berlebihan sampai kayak gimana gitu. Oke. Berbuat baik. Berarti kesimpulannya kita semua sama. Yang penting Indian ya lu jangan fanatik sama hal yang lu belum tentu sebenarnya tuh ada atau enggak. Jangan ngerasa lu paling benar. Kecuali lu ada bukti agama lu udah paling benar. Jadi Ya kita, secukupnya aja. walaupun kita beda-beda agama, tapi kita merasa kayak sama aja kan. Iya, Kita sesama nggak merasa manusia apa berbeda. bedanya? Kecuali lu setengah alien kan bukan, lu pada nggak ada yang setengah alien, nggak ada yang setengah binatang atau lu pada atau setengah mutan kan bukan, nggak ada. Jadi kayak sesama manusia ya udahlah, apa masalah lu? Oke, ada yang setengah boba. Setengah boba. Tapi ya oke lah, gue rasa sih cukup lah buat topik kali ini, dan buat yang nonton terima kasih, thank you. Oke. Terima kasih. Shout out.